Nusantara, where legends are. Terlalu nyaman dan gak punya malu. Kedengarannya seperti dua hal yang hanya sedikit perbedaan, tapi terkadang gak ada perbedaannya sama sekali. Bayangkan seorang tamu, tapi berbuat seenaknya. Padahal ketika kita bertamu dulu dituntut ini itu. Itulah penggemar Cina. Ternyata mereka sudah melakukan beberapa terobosan di Indonesia. Salah satunya, fenomena melakukan ritual di depan GBK langsung. Tentu saja, ini menjadi sorotan bagi penggemar lokal timnas yang keheranan akan tingkah fans Cina. Sementara itu, kenyamanan di Indonesia mulai dirasakan oleh para kekasih punggawa Garuda. Pada matchday Juni kali ini, memang banyak pemain yang secara khusus membawa keluarga dan pasangan masing-masing. Bahkan ada yang baru pertama kali ke sini dan untungnya mereka betah. Seperti Papa Vincent akhirnya bertemu dengan Miss Hilgers dan masih banyak cerita lainnya. So, let's go kita bahas satu persatu soal fans timnas yang mulai mencoba menjaga privasi dan fans Cina yang justru belak-belakan mencoba segalanya untuk mencari menang. Pada 5 Juni besok, kick-off laga krusial akan jadi pertanda dimulainya pertandingan antara Indonesia versus Cina. Sebuah pertandingan hidup dan mati yang gak boleh terlewatkan. Tak terkecuali fans Cina siap effort plus dengan terbang ke Jakarta demi memberikan dukungan langsung. PSSI sebagai panpel sendiri siap sedia dengan 3.000 tiket buat tamu. Dan bagi penggemar Cina, mereka nggak kenal rasa takut. Meski sama-sama menjengkelkan kayak Bahrain, tapi negeri tirai bambu jauh lebih bernyali. Apalagi secara finansial sangat tercukupi. Laga away ke Indonesia hanya seperti jalan-jalan, serba mudah bagi mereka. Tapi it's okay, ini juga menambah penghasilan dari tiket. Dan Erick Thohir menghimbau kalau semua tim tamu tetap diperlakukan sama, seperti fans Arab Saudi, Jepang, maupun Australia yang terbukti dibuat nyaman selama di Jakarta. Maka Cina pun demikian, gak perlu dibalas berlebihan kelakuan mereka. Kita dukung sepak bola Indonesia tanpa rasisme, tanpa perundungan, apalagi xenofobia. Pokoknya gak boleh terjadi lagi cuy. Katanya 3.000. Saya rasa kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Kalau kita kemarin bisa menyambut supporter dari Saudi, dari Bahrain, dari Australia, sama ya support dari China juga kita harus sambut dengan baik gitu. Dan kita juga harapkan hal-hal seperti yang kemarin teguran FIFA karena ada diskriminasi. Nah, saat ini ratusan fans Cina diketahui sudah mulai berada di Indonesia. Mereka mulai berkeliaran di sekitar kawasan GBK. Wajar, pasti penasaran juga bagi yang belum pernah ke sini, tapi yang bikin penggemar Indonesia kaget adalah ketika melihat kelakuannya. Di mana dalam sebuah video yang beredar, terekam momen fans Cina sedang melakukan hal aneh di depan GBK langsung. Setelah didekati dan dicermati, ternyata fans Cina melakukan ritual, berupa mandi kembang secara belak-belakan di depan umum. Saat itu suasananya habis hujan deras, dan memang kawasan GBK sedang basah. Di situ juga rombongan penggemar timnas Cina sebanyak 4 orang melakukan ritual mandi bunga secara bersamaan, dengan membawa 4 gayung dan 4 ember yang berisi air bunga. Ya, sungguh aneh tapi nyata. Sepertinya mereka bukan lagi terlalu nyaman, apalagi happy. Melainkan udah hilang lubang pusarnya, alias gak punya rasa malu lagi. Dan ketika rasa malu tak lagi menjadi batasan, kekacauan menjadi hal yang wajar. Di sisi lain, para penggemar Indonesia sendiri belakangan ini tengah menjadi sorotan sebab adanya kekurangan perhatian dari para fans terhadap privasi pemain. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah suara curhat dari Kevin Dix. Melansir dari unggahan akun penggemar pemain, membagikan curhat Kevin Dix yang agak takut membawa anak istrinya ke Indonesia untuk pertama kalinya.
Pada intinya, Kak Kev was-was jika keluarganya nggak mendapatkan privasi dari fans, karena biasanya banyak kaum yang asal merekam setiap kegiatan para pemain hingga keluarga. Sedangkan Kevin Dix ingin menjaga privasi anak dan istrinya, sesuatu yang tentu harus diperhatikan bersama oleh kita semua. Para penggemar terkadang tak memperhatikan situasi. Saat pelatih atau pemain sedang santai berjalan atau sedang tergesa-gesa, tetap aja minta foto. Untungnya, keluarga para pemain timnas tetap mau ke Indonesia, seperti Kevin Dix bersama keluarga kecilnya sekarang sama-sama di sini. Kemudian anak dan istri Joy Pelupasi juga demikian, menikmati waktu dan suasana di Jakarta. Trust. In unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. Lebih lanjut, pacar El Capitano, Jay Itzes, bernama Pin Bonen, menjadi salah satu orang yang paling menjaga privasi dan malas tersorot kamera. Dan saat ini ia juga ikut ke Indonesia. Akhirnya selama di sini, Pin bermain hingga jalan-jalan bersama Bibe Syarifa, tunangan Tom Hae, yang sefrekuensi dengan pacar Jay. Dalam unggahan story Instagram Bibe, terlihat sedang jalan berdua di salah satu mall Jakarta. Mereka jajan seperti es krim matcha hingga foto-foto. Dan tenang aja, tentu video ini sudah termasuk aman, gak mengganggu privasi. Karena tunangan Hae tersebut juga merekam seperlunya saja tanpa memperlihatkan muka. Dan dari sini kita harus paham kalau mereka sejatinya nggak suka divideokan, apalagi secara diam-diam saat sedang kegiatan pribadi, seperti yang biasanya dilakukan oleh fans. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn. Selain itu ada juga keluarga Mas Hilgers yang belakangan ini jadi sorotan karena sang ayah Vincent Hilgers dan Kak Sarah ternyata diikuti oleh penggemar dari belakang tanpa sepengetahuannya. Bahkan bukan cuma diikuti tapi juga direkam diam-diam. Hal ini menjadi buah bibir netizen yang berdebat di kolom komentar media sosial. Banyak yang pro dan kontra. Untungnya muka dan hal-hal privasi lain gak terlalu disorot. Saat ini Papa Vincent dan Kak Sarah akhirnya bertemu dengan Mas Hilgers di lobi hotel. El Nyengir terlihat dengan senyuman malu-malu kucing saat ngobrol dan curhat ke orang tuanya. Karena memang pertemuan ini berlangsung di depan publik, yang mana lagi dan lagi para penggemar ada di sana dan merekam. Tapi ya udahlah, kalau rame gini sih sejatinya nggak apa-apa, asal jangan berlebihan aja sampai menerobos masuk melewati batas keamanan gitu. Dan ya, pada matchday Juni kali ini memang cukup spesial khususnya bagi back FC20 yang akhirnya bisa masuk skuad Garuda di partai kandang. Setelah sebelumnya selalu cedera saat laga home, kali ini ia berkesempatan debut untuk pertama kalinya di depan pendukung Garuda. Fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. Jadi, dari video ini kita wajib belajar untuk menghargai setiap privasi orang, apalagi jika sedang kegiatan pribadi. Walaupun di tempat umum, merekam dan mengambil gambar tentu harus izin, atau setidaknya dengan sepengetahuan si orangnya lah. Sekarang, penggemar sendiri sudah mulai sadar sedikit demi sedikit. Walaupun gak semuanya, tapi perlahan mulai tahu menjaga jarak. Seperti saat ada yang ingin merayakan ulang tahunnya El Capitano Jay Itzes, para fans yang berkerumunan tak mendekati Jay apalagi sampai menyentuh langsung. Terlihat beberapa sudah tahu jaga jarak untuk menjaga kesehatan pemain juga cuy. So, itulah berbagai cerita dari penggemar timnas Indonesia dan Cina menjelang match yang ada-ada aja kelakuannya. Dan semoga kita bisa belajar serta ambil sisi positifnya saja. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.